Halo semuanya, sawadee-krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update kembali terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus dari Teng Monida. Kalau kalian di Indonesia saat ini sedang bertanya-tanya, sebenarnya Anjas kasus Teng Monida itu kelanjutannya seperti apa sih? Sampai saat ini media massa Thailand tuh masih setiap hari menjadi perbincangan mengenai topik Teng Monida. Bahkan kalau kalian cek di YouTube beberapa minggu terakhir ini, selalu topik mengenai Teng Monida masuk dalam jajaran YouTube trending ya. Ini kayak hari ini pun juga ada beberapa yang masuk YouTube trending dan masih banyak lagi. Karena apa? Karena masyarakat Thailand pun sama mungkin seperti kalian yang menonton bahwa ada banyak sekali kejanggalan dan hal-hal yang sudah sifatnya mutlak tapi kok masih bisa diperdebatkan. Nah, salah satunya adalah pada saat kalian komentar di Instagramku, thank you banget ya. Karena beberapa kali juga kadang aku nggak aware apa yang kalian lihat di Indonesia ataupun juga Malaysia ataupun juga Singapura. Ada salah satu mengenai bukan liputan, tapi adalah rekaman pada saat tubuh dari Teng Monida pada saat ditemukan di tanggal 26 Februari 2022. Itu kan diangkat tubuhnya Teng Mo dari Sungai Chao Phraya, kemudian mau dievakuasi, mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata itu ada banyak banget drop atau kayak cairan yang dinilai masyarakat adalah darah segar dan itu sudah dikonfirmasi karena ada bercak-bercaknya seperti itu. Kemudian muncullah banyak perdebatan di masyarakat Thailand bagaimana mungkin kalau memang Teng Monida sudah meninggal, sudah ditemukan adalah 38 jam dari tanggal 24 Februari 2022 tapi kok masih terlihat ada tetesan darah segar. Nah, ini menjadi perdebatan apakah sebenarnya Teng Monida itu tidak meninggalnya karena tenggelam tapi dilakukan eksekusi oleh orang yang diduga dalam melakukan aksi pembunuhan ini, dugaannya seperti itu, kemudian baru dibuang ke Sungai Chao Phraya. Nah, ini ada beberapa keterangan dari para pakar di Thailand. Aku ambil misalnya dari Associate Professor Dr. Wirasak Jaras Chai Sri, a Professor Forensic Medicine Srinakarin Wirot University. Ada beberapa hal yang beliau katakan di sini ya, di samping juga masih banyak lagi, misal Dr. Ponti pun sudah menjelaskan. Kalau menurut Profesor Wirasak ini, kalau Teng Mo beneran dihabisi di darat, nggak mungkin bisa ditemukan lumpur dan pasir di paru-parunya. Oke, kita bahas dulu data ilmiah yang disampaikan dari otopsi pertama, kedua, dan juga temuan terakhir di pemaparan terakhir juga dari penyidik Nontaburi. Kita nggak bisa menutup mata ada lumpur dan juga pasir di paru-parunya Teng Monida. Ini pernyataan dari Profesor Wirasak begini, kalau dia tewas di darat, lumpur dan pasir hanya akan ada di mulut dan juga hidung. Tapi kan kalau aku lihat, kalian juga mungkin sudah lihat ya foto-foto Teng Mo yang tersebar di internet beberapa bulan terakhir ini, aku memang bisa melihat bahwa di mulutnya Teng Mo memang ada lumpur, ada pasir, di hidungnya pun juga sama, dan kemudian kalau itu yang bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi kalau di paru-paru yang ditemukan pasir dan juga lumpur, ini kan hanya yang bisa dilihat adalah, yang bisa melihat adalah dokter yang melakukan otopsi di bedah secara utuh. Nah, dugaannya masyarakat Thailand juga gini, banyak kok hal-hal mengenai Teng Monida tuh yang dimanipulasi, misalnya ada CCTV, kemudian juga foto-foto yang dugaannya adalah dimanipulasi. Apakah ini tidak bisa menutup kemungkinan ada juga permainan manipulasi pada saat dilakukan otopsi pertama yang dinyatakan ditemukan pasir dan juga lumpur di paru-parunya Teng Monida. Kenapa? Karena pada saat kita nggak bisa lihat atas azas praduga tak bersalah, tentunya ini masih menjadi dugaan. Tapi kalau aku cek dari jejak digital misalnya begini, pada saat Mr. Genius atau Ruang Ratanapong menunjukkan di pemaparan sebulan lalu ada video tubuh Teng Monida dibiarkan di salah satu ruangan tempat kremasi, dibiarkan begitu aja dan itu sudah dikonfirmasi itu adalah memang tubuhnya Teng Monida. Yang menjadi dugaannya adalah ada ketidaksesuaian SOP. Alasannya apakah kalau memang tubuh mayat gitu kan ya, di freezer gitu memang dibiarkan dulu sebelum dilakukan otopsi. Nah, dari temuan itu kan juga mengindikasikan ada video yang menunjukkan tubuh Teng Monida dibawa
ke speedboatnya, kemudian dilakukan rekonstruksi. Kalau menurut keterangan dari tim otopsi yang melakukan hal itu, ada satu dokter otopsi, satu asisten, dan 2 fotografer untuk dokumentasi. Mereka mengklaim bahwa hal itu dilakukan untuk mencari profiling, apakah beneran luka yang ada di tubuh Teng Monida karena baling-baling atau bukan, dan mereka mengkonfirm itu adalah karena baling-baling. Itu adalah alasan mereka, tapi kalau menurut Mr. Genius dan juga timnya, itu nggak masuk akal, nggak fair. Kenapa kok tubuh Teng Monida harus dibawa gitu kan ya keluar ruangan, dan ini bisa membuat tubuhnya tidak lagi virgin. Maksudnya virgin bisa aja terkena hal-hal yang bisa merusak data-data ilmiah, karena pada saat proses pencarian data-data tersebut ditakutkan prosesnya nggak sesuai SOP. Itu adalah hal yang sudah diakui. Nah, apakah ini juga mungkin pada saat di otopsi pertama, di mana awal-awal ini juga menjadi perdebatan kenapa kok dibawa otopsinya ke rumah sakit kepolisian di Thailand. Di otopsi kedua baru dilakukan otopsi dengan berbagai dokter umum dan juga di rumah sakit umum juga, teman-teman. Nah, kemudian kalau memang Teng Mo beneran adalah meninggalnya, penyebab utama kematiannya karena tenggelam di Sungai Chao Phraya dengan ada temuan tersebut, tapi kan ini juga nggak bisa menjadi jawaban secara 100%. Bisa aja seperti keterangan Dr. Pontip yang menyatakan misalnya bahwa Teng Monida itu dibuat tak berdaya dengan cairan alkohol dan juga obat-obatan yang ditemukan dengan luka-luka seperti itu, kemudian dia dibuang begitu aja di Sungai Chao Phraya, makanya dia tidak bisa berenang. Nah, tapi ini adalah masih menjadi dugaan. Terus kalau menurut Profesor Wirasak ini juga, kenapa kok bisa begitu ya? Kenapa begitunya maksudnya adalah pada saat si tubuh Teng Monida pada saat ditemukan diangkat, kemudian kita melihat dropnya nanti kalau untuk di YouTube aku nggak bisa menunjukkan secara utuh. Ini adalah hasil kayak grafis ya dari sejumlah TV di Thailand. Nanti untuk yang real gambarnya aku akan post di Instagramku di Anjas di Thailand, di Insta Story-nya. Kalian bisa cek untuk yang realnya. Tapi yang aku tampilkan di sini adalah hasil dari penggambaran secara grafis aja. Ini karena aturan di YouTube, teman-teman. Nah, kemudian kenapa begitu? Mungkin ada luka robek besar dan tertahan di bagian kulit luar, tapi saat digerakkan baru keluar. Nah, luka robek besar kan, kalau aku lihat dari videonya aku gambarkan ya, ini aku gambarkan secara kata-kata. Jadi tubuh Teng Monida itu pada saat dievakuasi dari Sungai Chao Phraya, itu punggungnya, di bagian punggung itu ada netes-netes darah-darah yang masih terlihat segar. Karena aku juga aneh ya, aku nggak ngerti nih, bagi teman-teman yang di bidang forensik kan ya, kalau sudah lebih dari 38 jam, apakah darah tersebut termasuk kategori segar atau tidak? Karena kalau aku lihat itu memang netesnya luar biasa kayak drojos kalau bahasa orang Jawa gitu. Tis itu banyak sekali, dan jejaknya di pemapan untuk si Teng Monida tersebut yang dibawa dari sungai menuju ke daratan, itu juga ada beberapa tetesan yang terlihat sangat jelas. Itu adalah tetesan noda merah yang itu sudah pasti adalah darah gitu. Nah, kemudian dari si Profesor Wirasak ini bahwa ya itu kemungkinan besar, kalau saya melihat ini kan ngomongin kemungkinan ya, karena yang tahu pasti harusnya adalah dokter forensik yang pertama, bukan yang kedua. Karena kalau yang kedua itu kan jaraknya sekitar beberapa minggu dan tubuhnya Teng Mo juga sudah dibalm, jadi nggak bisa mendapatkan data yang autentik lagi, dan makanya data pertama itu adalah otopsi pertama tuh sangat fundamental banget sih menurut aku. Nah, apakah dengan hal seperti itu menunjukkan bahwa ini sebenarnya ada hal yang aneh? Lukanya kan kalau aku lihat luka yang paling panjang itu kan di paha kanannya Teng Monida ya, 30 cm. Walaupun total luka-luka di seluruh tubuh Teng Monida, klaim dari penyidik Nontaburi ada sekitar 26 luka-luka, tapi yang paling menonjol adalah di paha kanannya Teng Monida. Tapi kan yang menetes itu adalah di bagian punggung. Apakah paha ke punggung itu make sense? Apalagi kalau aku lihat pada saat tim evakuasi mengangkat itu dalam posisi yang nggak vertikal, tapi bener-bener yang datar gitu loh, teman-teman. Jadi kalau vertikal, horizontal ya. Horizontal, beneran horizontal. Jadi kalau secara logika, luka darah dari paha nggak mungkin bisa sampai ke punggung. Berarti ini lukanya berasal dari mana gitu? Apakah dari bagian kepalanya atau mata dan sebagainya? Tapi kok sebegitu banyak gitu ya darahnya gitu. Ini juga hal yang aneh. Apalagi itu ditemukan setelah 38 jam dari Teng Monida
tenggelam begitu. Nah, kemudian masih berhubungan dengan baling-baling, ini adalah keterangan dari mantan dokter dan aku melihat ini dokter sepertinya sudah tidak lagi tinggal di Thailand tapi tinggal di Amerika. Namanya adalah Dokter Tafachai Kanchanarin. Kalau kalian cek di Facebooknya, itu banyak sekali postingan-postingan mengenai Teng Monida, dan kenapa ini menjadi perhatian masyarakat Thailand? Karena yang menyatakan adalah seorang dokter bedah dulu di Thailand, tapi sekarang sudah pindah ke Amerika, yang which is itu menunjukkan kalau orang yang sudah ke Amerika, ke luar negeri gitu, menjadi profesi di bidangnya, itu kan artinya mereka sudah melewati level expertise yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya Dr. Tafachai Kanchanarin ini juga selalu mencuri perhatian postingannya di masyarakat Thailand. Postingan salah satunya yang terbaru adalah mengenai baling-baling speedboat. Kenapa ini menjadi urgent? Karena klaim dari penyidik Nonthaburi di pemaparan terakhir itu dinyatakan bahwa Teng Monida, kenapa dia bisa terkena baling-baling tersebut? Karena pada saat dia terjatuh membuang air kecil, dia itu terhisap ke dalam baling-baling tersebut. Nah, si Dr. Tafachai itu melakukan demonstrasi, ditambah nggak hanya sendirian tapi dengan para expertise di Amerika, menunjukkan posting tentang baling-baling speedboat. Jadi aku melihat postingan baling-baling speedboat itu ada video ya, jadi dihidupkan videonya, kemudian diberikan penjelasan secara ilmiah, dan intinya dari penjelasan dari rekan-rekan dia yang berprofesi di bagian speedboat inilah ya, yang expert di bidang speedboat dan juga baling-baling, mereka mengatakan begini, hal yang mustahil bahwa kalau ada orang jatuh di speedboat yang sedang berjalan, dia akan terhisap ke dalam baling-baling tersebut. Ini logikanya kalau aku ingat masih film kayak Titanic ya. Kalau Titanic dulu kan kita tahu itu kapal besar gitu kan. Kita lihat ada salah satu adegan kapal Titanic itu pada saat dia akan terjatuh, itu banyak yang terhisap ke dalam. Apakah dengan kekuatan yang sebegitunya masih bisa menghisap? Kalau aku sudah bandingkan dengan data keterangan dari penyidik Nonthaburi, mungkin aja bisa terhisap kalau kecepatannya itu kecepatan di bawah 6 knot ya. Itu yang di bawah, ini kan belasan kilometer per jam ya. Kalau kecepatannya mungkin cuma 2-3 kilometer per jam, ada possibility bahwa orang yang terjatuh bisa terhisap. Tapi kalau di atas 10 kilometer per jam, which is kalau si Teng Monida ini kan kecepatan berdasarkan data GPS itu kan sekitar 15 sampai 16 kilometer per jam di jam tersebut. Itu nggak mungkin kalau dia terhisap ke dalam speedboatnya. Kemudian Dr. Tafachai mengatakan, please deh jangan buat malu dunia dengan mengatakan bahwa Teng mau terhisap ke dalam baling-baling tersebut, itu tidak masuk akal. Dan ditambahkan lagi dengan video-video yang sudah beredar pada saat Mr. Genius menunjukkan ada sejumlah bule ya, yang mereka nih loncat-loncat di belakang dari speedboat tersebut dan ternyata tidak terhisap. Tapi bagaimana mungkin Teng Monida dengan kecepatan di atas 10 km per jam dinyatakan dia terhisap ke dalam baling-baling, makanya terjadi luka-luka sebanyak 26 itu. Kasus ini masih belum selesai dan saat ini tahapannya sedang berada di Kejaksaan Nonthaburi Thailand, dan Kejaksaan Nonthaburi Thailand juga menjadi sorotan yang sangat luar biasa. Apakah kalau memang mereka meyakini ini adalah karena korban kecelakaan akibat kelalaian, aku nggak yakin Kejaksaan Nonthaburi akan mampu mengambil keputusan tersebut kalau nggak ada alat bukti yang kuat, karena nggak mau mempertaruhkan nama baik kejaksaan terutama di daerah di Provinsi Nonthaburi sendiri. Itu yang bisa aku update untuk video kali ini mengenai isu yang terbaru, dan di video berikutnya juga akan aku update isu terbaru lagi, karena memang banyak sekali hal-hal yang sedikit mencederai logika berpikir pada saat kita membahas kasus Teng Monida. Mudah-mudahan kalian bisa belajar sesuatu hal dari perkembangan kasus ini, di samping juga mengobati rasa keingintahuan kalian mengenai kasus Teng Monida yang kalian lihat di internet, karena semuanya dalam bahasa Thailand dan kalian penasaran apa sih yang sedang dibicarakan. Itu semuanya akan aku bahas dalam channel Anjas di Thailand ini. Terakhir, thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Aku juga akan upload nanti di Instastory foto-foto ataupun juga video-video yang tidak bisa aku tayangkan di YouTube karena ada aturan ya. Nanti aku kena aturannya itu community guidelines ya, buat foto-foto yang terlalu vulgar. Jadi di YouTube di Instagram itu adalah tempatnya. Terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.